Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Jelita Amalia Putri dengan nomor NPM 21130240079, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, Pasal 17 sampai Pasal 31. Penjelasan pada 17 yaitu evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidik kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan. Yang kedua, evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum dan setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan. Dan selanjutnya bisa dibaca sendiri. Selanjutnya, pada pasal 18, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan kesatuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. Yang kedua, akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 19, sertifikat berbentuk tanda kecakapan dan sertifikat berkompetensi. Selanjutnya bisa dibaca sendiri karena takut durasinya terlalu panjang. Ya, pada pasal 20, yaitu yang pertama tentang gerakan pramuka, yaitu gerakan yang bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Dan yang kedua, satuan gerakan terdiri atas gugus depan dan Pada pasal 22, gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. Gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud pada pasal 21 meliputi gugus depan komunitas, wilayah, agama, profesi, organisasi, kemasyarakatan, dan komunitas lain. yaitu membahas tentang kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Dan pada bagian kedua yaitu tentang pembentukan dan kepengurusan organisasi. Pada pasal 24, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Pada pasal 25, yang pertama, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dapat membentuk kuartir ranting. Yang kedua, kuartir ranting sebagaimana pada ayat 1 dapat membentuk kuartir cabang. Pasal 26, yang pertama, kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dapat membentukkan kuartir daerah. Dan yang kedua, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat membentuk kuartir nasional. Pada pasal 27, kepengurusan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi. Gerakan tanpa pramuka berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kuartir. Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terikat pada jabatan publik. Selanjutnya pada pasal 28, kuartir ranting sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf A merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan. Kuartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan. Selanjutnya bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Dalam pasal 29, kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten atau kota. Kuartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten atau kota. Penjelasan dari pasal 29 ini sama ya teman-teman, sama di pasal 28, hanya saja ia menjelaskan untuk kabupaten. Pada penjelasan pasal 30 ini sama dengan pasal 28 dan pasal 29, hanya saja pada pasal 30 membahas tentang gerakan pramuka di provinsi. Jadi teman-teman bisa dibaca sendiri ya. Nah, kalau dalam pasal 31 ini menjelaskan tentang organisasi pramuka dalam gerakan lingkup nasional. Penjelasannya juga tidak jauh berbeda, jadi teman-teman bisa membaca ya. Oke, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari Undang-Undang Pramuka pasal 17 sampai pasal 31. Jika ada salah kata atau penjelasan pada materi yang saya jelaskan ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih.